Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan senang sekali saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Nah, seperti biasa Hidup Sehat hadir untuk menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dalam mengedukasi dan memberikan juga informasi-informasi terkait seputar kesehatan. Nah, spesialnya hari ini kita ngebahas tentang stunting ya. Cegah stunting dengan protein hewani. Tentunya sudah ada narasumber yang sangat-sangat berkompeten sekali untuk mengedukasi kita semuanya, yakni ada Dr. Linda Artanti, spesialis gizi klinik. Siang ya? Siang dokter. menuju sore, oke. Apa kabar? Baik, Pak Jeffrey. Senang sekali nih, sudah beberapa kali ya kita ketemu. Sudah ya, udah sering 2 ya atau 3 kayaknya. kali Iya. ini kita ketemu dengan Dr. Linda, pemirsa. Seperti biasa, kita dalam 1 jam ke depan dokter akan mengedukasi pemirsa. Sangat-sangat dinantikan sekali. Oke, siap. Ilmu-ilmunya dari Dr. Linda itu seperti apa sih stunting Siap. itu. Jadi kami mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama Dr. Linda di studio TVRI Jambi di line telepon 0741666385. Tuh udah muncul nomor teleponnya ya. 08117433 133. Langsung aja ditelepon, ngobrolin deh. Ada keluhan apa nih? Anak, kerabat, ponakan, boleh siapa aja yang ditemui di kasus di keluarga, bisa langsung saja ngobrol bersama Dr. Linda mengenai stunting. Baik dokter, stunting ini kan cukup familiar nih. Yes. Di 2022 akhir menjelang 2023 sampai sekarang ini merupakan salah satu program pusat ya dok ya, yang gencar-gencarnya banget menekan angka stunting. Sampailah kita di Provinsi Jambi, di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, bahkan sampai ke RT-RT, ke desa-desa semuanya. Tapi dari sudut pandang seorang spesialis gizi klinis, gimana seorang stunting ini dokter? Stunting itu sebenarnya udah masalah dari zaman dulu sih ya. Dulu banget ya? Udah lama ya, maksudnya udah pas saya pendidikan dokter umum pun sudah itu sudah ya sebelum 2000-an atau 2000-an ya dok? 2000, saya 2004 kan. 2004, jadi tahun 2000 udah mulai lah ya. Sudah ada ini kan mendengar tentang stunting. Cuman stunting itu kan orang taunya itu barang apa gitu kan ya. Iya. Nggak tahu tuh stunting itu apa iya, gitu. apa kasus ada barang antik atau apa antik gitu. kan kayak keren gitu kan bahasa bule gitu kan stunting. Sebenarnya stunting itu lebih kita lihatnya kayak perawakan pendek ya. Perawakan pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Iya, jadi gini, kalau kita mau bicara tentang stunting, kita tuh biasanya bandingkan itu anak itu, pasti seorang anak dengan teman-teman yang seusianya. Iya, sama atau enggak? Sama atau enggak nih? Kalau ternyata di satu wilayah itu sama-sama stunting ya susah kita bandingin. Jadi kadang kita pakainya plot, kita selalu plot pakai grafik. Jadi kita kan kalau di kedokteran kita punya ada plotnya ya, kurva yang kita bandingkan. Oh ini tinggi badannya sesuai nggak sama usianya. Kalau ternyata jauh dari yang tinggi badan seusianya, ya berarti itu kita arahnya ke stunting. Dan stunting itu biasanya kita lihat tuh terutama di pas usia balita. Usia balita ya? Balita, karena gini kalau 0 sampai 5 tahun. Karena memang kalau kita bilang di kedokteran tuh pertumbuhan tuh paling cepat untuk anak-anak itu di usia 0 sampai 2 tahun. Paling cepat? Paling cepat untuk tinggi badan gitu. Nah, kita kejar-kejaran naiknya cepat banget tingginya di situ. Makanya kalau di situ kita gizinya kurang, itu kemungkinan besar untuk stunting itu lebih besar gitu. Oke, itu ya stunting ya. Stunting itu. Secara simpelnya seperti itu lah ya. Simpelnya perawakan pendek gitu. Perawakan pendek aja gitu. Dibanding jadi usianya. benar atau tidak nih kalau saya ingat-ingat nih ya dok ya, saya pernah juga nih ngerasain posyandu ya zaman dulu ya. Itu yang dokter bilang tadi ada grafik, ada plotting, yang garis kartu merah KMS. itu bukan sih? Iya, jadi gini jadi gini kalau grafiknya yang di buku posyandu kan setiap anak biasanya ada bukunya nih. Benar. Pas lahir dia langsung dapat buku nih. Benar. Nah, bukunya itu ada grafik, biasanya ada 4 gambar grafik. Kalau yang lengkap ada 6. Terutama yang sering kita lihat kan 4 nih. Jadi grafik yang tinggi badan sesuai usianya, sama yang berat badan sesuai usianya. Satu lagi tinggi badan berdasarkan berat badan. Itu kalau tinggi badan berat badan terakhir kita lihatnya. Nah, kita suka lihat tuh ini sesuai nggak? Yang biasanya kalau ke posyandu kan ibu-ibu tuh suka nanya beratnya cukup nggak gitu aja kan. Padahal berat badan aja beratnya. ya, anaknya montok nih gitu kan, berisi gemoy gitu kan. Tapi tingginya ternyata pas diplot nggak sesuai. Bisa nggak? Bisa. Nah si grafik itu tuh ada gambar garisnya hijau, ada kuning, ada merah. Ya, kalau hijau ya di tengah-tengah itu persentil 50 itu yang normal.
Normalnya di situ, minimal normal segitu. Nah kalau kuning itu ada yang di bawah, ada yang di atasnya hijau. Jadi kalau yang di bawah itu artinya dia ke arah kurang, yang di atas tuh artinya kelebihan berat badan. Ada satu lagi garis merah. Kalau merah ini biasanya itu sudah warning. Kalau di bawah merah berarti ini anak sudah pasti nih kurang. Nah kalau yang di atasnya hijau kan ada merah juga garisnya, itu udah pasti kelebihan. Tingginya maksudnya lebih ini. Tapi kalau masalah tinggi kan nggak masalah. Kalau lebih tinggi dari anak seusianya, it's okay lah ya, aman gitu kan. Tapi kalau berat badannya ngelebihin yang seusianya itu problem juga. Gitu. Nah itu jadi pemirsa, jadi ngomongin stunting ini nggak semerta-merta baru familiar di 2023 ini aja. Ternyata lama 2000-an ya, kita tahu dong Posyandu udah dari zaman dahulu dong. Ya dok ya. Jadi artinya program stunting ini juga udah ada dari dulu. Dari dulu sebetulnya. Nah, tapi ini mungkin sekarang ini mungkin karena pemerintah kan mungkin ya ini ya melihat, waduh kok gini-gini aja nggak ada perkembangan. Dan kalau anak itu stunting itu jangka panjangnya itunya apa dari kognitifnya. Kita sering dengar kayak lola itu loading lama gitu ya, jadi lemot gitu. Nah jadi ini anak takutnya kan ini generasi penerus bangsa. Jadi kalau kita nggak betulin nanti jangka panjang Indonesia masa isinya anak-anak yang stunting keluarganya kan gimana gitu rasanya. Gitu. Artinya memang harus ditekan sejak dini sebenarnya itu. Dan harus dimonitor terus nih. Oke, kalau ngomongin stunting udah dari zaman dulu, kita pengen dengar juga dari Dokter Linda nih. Idealnya nih. Usia sekian, berat badannya sekian, tinggi badannya sekian, tinggi kepalanya sekian. Nah, itu gimana tuh, Dok? Gini, kalau untuk gampangnya itu paling gampang lihat grafik. Karena gini, kalau kita ngafalin per umurnya kayaknya nanti banyak banget ya dihafalin gitu lah ya. Karena setiap kalau anak itu kita terutama di bawah 1 tahun kita hitungannya per bulan. Jadi kan nggak mungkin dong kita ngafalin 0 bulan segini ini. Bulan sekian kilo gitu ya. Dokternya lama-lama keriting gitu kan mikirin itunya. Jadi itu ada grafik. Satu contoh aja mungkin boleh dok. Usia berapa? Usia setahun atau? Paling gampang kalau usia setahun. Kalau setahun itu berarti kalau beratnya itu setahun itu kan sekitar 10 kilo beratnya. 1 tahun. Nah kan hitungannya kan kalau pakai rumus tuh ada rumusnya misalnya 2N plus 8 misalnya itu cuma dokter tapi lah itu bisa ngitung rumus standar sih. Tapi kalau saya lebih suka pakai grafik karena lebih pasti. Lebih pasti gitu. Dok, ya? Contoh ya kita lihat ya. Ini saya pun selalu nyimpen di handphone ya. Iya selalu. Kenapa? Karena ini bukannya untuk nyontek enggak, tapi karena untuk pasti. Contoh nih ya, anak perempuan dengan laki beda ya. Oh beda dok ya? Beda. Nah, kita pengen denger nih, biar lebih teredukasi itu anak gimana? 1 tahun nih ya, itu cewek cowok nih dok? Ini cewek nih ya, cewek dulu. Anak cewek usia 1 tahun ya, itu harusnya panjang badannya itu normalnya itu 74 cm. Normalnya 74 cm. Itu minimalnya 74 cm, karena di garis hijau ya. Kalau beratnya itu benar yang saya bilang tadi kan, kalau perhitungan kasar kan 10 kilo. Tapi kalau minimalnya di sini di grafik itu sekitar 9 kilo. 9 kilo. Yes, ini makanya kalau grafik itu lebih pasti. Grafiknya itu ada yang buat laki-laki, anak laki-laki, ada yang buat anak perempuan. Dan grafiknya itu juga dipisahkan. Yang usia 5 tahun sama yang di atas 5 tahun itu berbeda. Iya, balita sama di atas balita beda lagi. Makanya itu kan kenapa pemerintah tuh bikin buku yang namanya KMS itu. KMS. Karena itu sebenarnya untuk membantu ini sih ya, kadernya sama petugas di puskesmas, petugas rumah sakit, sama orang tuanya. Oh iya. Biar orang tuanya teredukasi dong ya. Takutnya gini, pas di posyandunya petugasnya cuek. Iya, yang gak banyak omong ya, gitu kan ya. Nggak jelas kan, ya sudah yang penting ini kan. Masuk data udah. Minimal ibunya harus nanya. Jadi nanya, abis itu dia bisa plot sendiri. Bisa gambar sendiri titiknya, karena nggak susah. Ngeplotnya itu penting banget soalnya. Itu penting banget. Gitu. Itu. Jadi pemirsa nih sudah ada buku KMS udah dari zaman dulu juga dong? Zaman dulu itu tuh. Tapi dulu tuh bentuknya nggak kayak cantik kayak sekarang. Oh gimana dong? Dulu tuh bentuknya kecil, yang kayak kertas dilipet-lipet nah. Iya kayak brosur. Iya kayak brosur gitu, kayak ya kalau kena air udah rusak gitu ya. Kalau sekarang cakep. Bukunya tuh ini warnanya tuh kayak merah gitu kan. Ada edukasinya juga. Nanti untuk udah berupa buku ya. Iya, kalau dulu kan cuma kertas. Aja makanan untuk empasi pun ada di situ. Udah dijelasin juga tuh. Jadi lebih pasti dapet sih kalau misalnya mau lahiran di rumah sakit pun itu selalu dikasih kok. Rumah sakit manapun pasti dikasih. Tapi ya itu kalau di rumah sakit mungkin versinya ada logonya rumah sakit biasanya. Oh iya. Tapi kalau di lahirnya di puskesmas atau bidan biasanya dikasih yang
asli dari pemerintah. Dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, kayak gitu. Oke, baik pemirsa itu tadi ya mengenai stunting dan juga idealnya. Nah, pertanyaan juga di netizen nih bertanya. Kita kan lahir di Indonesia nih dok, dengan kekayaan alam ya, baik hewani, nabati. Betul. Udah lengkap dong? Udah banget, malah kita kaya banget. Kaya banget kan Kaya, dibandingkan yang di luar Indonesia gitu. Nah, kenapa bisa terjadi stunting, dokter? Stunting itu banyak penyebabnya sebetulnya. Bukan cuma masalah terkait dengan kekayaan ini ya, kekayaan hasil alam untuk dimakan. Cuman bagaimana sih seseorang itu bisa mendapatkan makan itu. Satu itu terkait ekonominya. Yang kedua terkait dengan budayanya. Budaya itu ngaruh. Yang ketiga tergantung pendidikannya. Iya, jadi kayak sosioekonomi budaya itu, nah itu pokoknya itu semua ngaruh terkait dengan stunting ini. Contoh kita bicara misalnya terkait ekonomi. Kalau misalnya orang tuanya ternyata penghasilannya nggak seberapa untuk dapatkan makanan yang bergizi, itu kan kadang agak susah. Iya kan? Benar. Terus kemudian yang kedua terkait misalnya pendidikan. Ternyata orang tuanya pendidikannya tinggi nih. Tapi dia itu nggak berpikir bahwa oh ini anak tuh butuh gizinya sesuai nih. Yang penting anak udah kasih aja junk food. Yang penting makan gitu kan. Itu bisa juga jadi stunting. Jadi bukan hanya karena ini pendidikan rendah nih pasti anaknya stunting, enggak. Karena saya berapa kali saya ketemu kasus yang ke praktek saya dan ke rumah sakit itu orang tuanya malah sangat mampu. Di atas rata-rata atau rata-rata standar lah bisa ya. Itu bisa karena terkait pendidikan juga bisa. Kemudian yang ketiga itu terkait budaya. Jadi misalnya gini, budaya zaman dulu gitu kan, orang tua kita udah anak itu yang penting makan nasi. Makan nasi, kalau belum makan nasi namanya nggak makan. Lauknya udah dikasihnya tuh biasanya kayak kuah sayur bayam gitu disiram. Udah yang penting makan ini, makan masuk bisa ketelen. Kadang-kadang kita lupa nih. Yang dikatain dokter Linda bener banget. Itu, jadi zaman kita kan bener banget. Contoh kayak saya nih, saya produk zaman dulu gitu ya. Jadi kalau saya menyalahkan orang tua saya ya nggak bisa. Karena ya mungkin orang tua saya juga dari sebelumnya gitu, sudah turun-temurun. Ini menarik banget. Tapi tahan dulu nih cerita kita ya. Mengenai budaya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari ini. Dan kita ngebahas tentang stunting di hari ini bersama Dr. Linda, spesialis gizi klinis. Tentang stunting ini udah dibahas di segmen pertama tadi mengenai pengertiannya dan juga penyebabnya nih. Kita mau bahas ngelanjutin masalah penyebabnya. Ekonomi itu tidak menjamin, kata Dr. Linda tadi pemirsa. Yang di bawah rata-rata ya juga bisa di atas rata-rata ya, yang berada juga bisa. Yang pendidikan tinggi ya sama aja bisa juga gitu. Jadi tidak ada ukuran ya, tidak ada jaminan. Masalah stunting ini siapa aja bisa mengenai stunting, apalagi masalah budaya tadi yang sempat terpotong iklan tadi. Dan benar banget apa kata Dr. Linda tadi ya, yang kalau nggak makan nasi belum makan. Jadi kan wajib kan. Akhirnya sampai sekarang saya setua ini kalau nggak makan nasi, meskipun sudah makan tewan, makan bakso, makan burger harus atau makan nasi, harus makan nasi. Karena kalau nggak makan nasi, nggak makan. Itu problem. Iya sih. Tapi saya nggak stunting. Jadi kadang-kadang, ya udah akhirnya kan karena budaya itu, kalau itu kadang nasi lauknya misalnya mie goreng. Kadang lauknya kentang goreng. Iya sih. Kadang lauknya cuma tahu tempe. Iya sih. Jadi gimana kita mengejar gitu loh. Iya sih, bener banget lagi. Karena jujur gini, kayak protein itu, protein hewani terutama, itu nggak semua anak bisa dan mau atau suka sama si protein hewani. Bener. Kenapa? Rasanya. Udah gitu selain rasanya, teksturnya. Mereka kadang-kadang untuk nelen aja itu nggak nyaman. Karena kan gini, contoh kita kasih dia makan daging ayam deh, standar ya. Ayam itu kadang-kadang kalau nggak masaknya terlalu lama kan keras juga nih. Dia ngunyahnya aja males. Apalagi nelennya kelolotan kan. Kita aja kalau misalnya udah buru-buru makan ayamnya gitu kan. Apalagi anak-anak, itu problem di situ. Telur, kadang-kadang orang tuh bilang, anak saya alergi telur dok.
Gatelan. Gatelan dok, Bisulan. bisulan. Sejak kapan anak itu bisulan gara-gara telur gitu? Enggak ya? Itu sebenarnya enggak, itu mitos. Jadi gini, emang ada beberapa anak yang sensitif. Dia tuh, terutama kita orang Asia, itu banyakan risiko tinggi untuk mengalami alergi. Alergi sebenarnya nggak cuma sama telur, sama berbagai hal, termasuk yang bukan makanan. Salah satunya debu misalnya, atau misalnya kayak bahan-bahan tertentu seperti logam, itu juga bisa. Jadi nggak selalu karena telur gitu nah. Jadi kadang ada orang langsung datang, dok anak saya alergi telur, jadi nggak bisa kasih makan telur. Lah kalau ayam ikan nggak bisa telan dok. Jadi kayak mana? Ya gimana tuh dok? Iya kan? Ya, bingung juga. Akhirnya orang tua stres ya sudah. Junk food aja deh. Sudahlah, yang penting nasi. Iya benar ya. Sayur kan, junk food kan. Kalau nggak junk food benar ya. Itu that's problem. Orang tua menyerah. Yes, kadang-kadang dikasihnya makanannya yang misalnya kayak ini ya bentuk-bentuk olahan seperti sosis, nugget gitu kan. Padahal kan gini, kalau sosis, nugget tuh banyak di tepungnya kan. Benar. Itu kan tepung itu karbo juga. Jadi nasi, lauknya misalnya nugget, ayamnya dikit. Di nuggetnya itu banyak tepungnya. Bener. Jadi nggak terkejar sebetulnya. Kurang lebih kayak makan nasi makan mie pakai nasi. Bener itu. Jadi nggak bakal terkejar. Salah ya dok Salah ya? Itu namanya. Salah pemirsa. Gitu. Salah pemirsa. Nah kita ngomongin dari segmen pertama tadi ini sebenarnya sama dokter Rina ngomongin keadaan dalam keluarga sih sehari-hari ya. Iya saya kayak. Ya, memang ya sehari-hari seperti itu. Banyak gitu kan, banyak dok, ya? keluarga seperti itu. Kalau dokter gimana sih? Nah, kalau saya pribadi, gimana? anak saya itu sesuai gizinya. Dulu awal-awal pindah mungkin karena adaptasi ya, saya pindah dari Semarang ke sini gitu kan, itu adaptasi. Karena pola makan di Jawa itu kan nasi, habis itu lauknya ada macam-macam dan maksudnya dia makanya harus ada sayur ya kalau orang Jawa ya? Enggak jadi juga? Dia pakai kuahnya tuh kuah bening banyakan. Bening. Beda dengan di sini. Sebenarnya di sini lebih gampang. Karena kuahnya santan. Iya. Ngasih makan anak lebih gampang toh. Iya. Nah, ada rasanya ya. Tapi seringnya anaknya itu di sini dikasihnya apa? Kuahnya bening. Orang tuanya kuah santan. Orang tuanya bulat-bulat, anaknya kurus. Iya. Di situ. Terbalik ya? Terbalik. Padahal kalau di sini kita bersyukur loh. Karena kita di Jambi ini termasuk makanannya itu lumayan tinggi kalori. Kalau mungkin kalau orang tuanya yang lagi diet ya itu dikurangi. Tapi kalau buat anaknya itu kan tinggi kalori tuh, nggak masalah sebetulnya. Cuma kadang mereka tuh ketakutan. Dok nggak bisa dok, anak saya tuh kalau dikasih santan nanti ini. Iya. Gitu. Kita masih ngebahas tentang kebudayaan. Kebudayaan ya, masih budaya. Kan terkait nih tentang stunting gitu. Iya, banyak karena sekali. Budaya kan sehari-hari kan kita beda dia. Maksudnya saya di Semarang makannya lauk seperti ini, Di Jambi makannya begini. Jadi sebetulnya kita bisa pakai apa yang ada di daerah kita gitu. Jadi nggak harus misalnya kayak saya di Semarang, saya pindah ke sini, saya harus makan lumpia nih anak saya, enggak juga gitu loh. Kayak di sini, kan ini adanya rendang nih, ada rendang, ada misalnya ayam pop, kasih pakai itu buat anak kita, nggak apa-apa. Telur misalnya kan, telur itu kan bisa diolah macam-macam tuh. Kalau di Jawa kan telurnya kecap misalnya, di sini kan telurnya telur santan, telur gulai kan. Nah sebenarnya bisa nggak? Bisa kita kasih ke anak kita kan enggak masalah. Cuman mungkin kalau anak adaptasi kalau baru pindah. Jadi kita tes itu, kita trial rasa ke dia dulu bertahap. Jadi nggak bisa nih kita langsung cokokin ini makan. Beda sama kita dewasa. Karena anak itu punya tes rasa masing-masing. Kayak kita nih ya, misalnya kita sukanya rasa gurih. Ya berarti kan kita akan lebih prefer suka yang gurih-gurih kayak keripik-keripik atau apa, santan. Tapi kalau kita yang suka manis, kita lebih suka kayak masakan kayak bumbu kacang gitu kan, yang ada gula jawanya gitu. Anak-anak pun begitu. Jadi kalau anak-anak ya itu kita juga lihat dulu rasanya seperti apa. Jadi bisa semuanya sebenarnya ngalir aja sih, adaptasi ke anak-anak kita. Jadi itu pertama budaya itu ngaruh, tapi jangan kita termakan sama budaya itu. Kita ubah dulu. Nah, habis itu kita ubah dulu. Oh, anak kita misalnya pas di Jawa hobinya manis. Kita mesti cari nih. Tinggal di Sumatera apa ya makanan manis yang dia bisa telan gitu nah. Tapi yang tinggi kalori. Misal kita bisa kasih kayak puding tambahan kan untuk ininya. Atau kita bisa bikin kayak di sini tuh ada jual dimsum. Gurih. Bisa nggak kasih ke anak kita? Bisa. Itu. Berarti dengan kata lain, tidak ada alasan bagi orang tua sebenarnya untuk menghadapi anak-anak. No excuse kan? Iya sih. Itu. Cuma kan biasanya gini, kalau saya ketemu sama pasien tuh, apalagi yang anak-anaknya beratnya kurang, mereka tuh selalu berbagai alasan banyak gitu disampaikan. Cuman saya selalu bilang segala sesuatu tuh ada solusinya sebetulnya. Cuman tergantung
mau atau enggak, itu aja sih. Baik. Itu kita masih ngebahas tentang masalah ini penyebab stunting. Salah satunya mengenai budaya itu tadi, yang banyak sekali sebenarnya budaya-budaya yang ada dalam keluarga kita, yang ini sebenarnya salah dan itu harus dirubah. Nah, itulah tujuan Dokter Linda hadir di TVRI Jambi. Untuk ada budaya lain juga loh. Apa tuh, Dok? Jadi misalnya gini, mamahnya lagi diet, bapaknya diet, makannya dikit. Akhirnya budaya di keluarga makanya dikit-dikit. Anaknya ngikut. Terbiasa sendiri. Makan dikit. Karena ngelihat orang tuanya yang makan sedikit. Yes. Jadi ngaruh juga di situ. Ngaruh juga, Dok. Ngaruh. Makanya kalau misalnya orang tuanya lagi diet, gak apa-apa temenin aja. Tapi orang tua jangan hap-hap juga gitu. Nah, kadang-kadang kan ya orang tua kan patah dong. Kan. Gimana dong? Kan gitu. Lihat, kok enak ya ini. Gagal diet ya. Soalnya lucu, saya punya pasien, saya suruh bikin es krim. Kita jadi bikin es krim. Buat anak? Buat anak. Oke. Terus, emang enak, Dok? Coba aja, Bu, gitu kan. Begitu itu ibunya bikin. Kok enak ya? Dia taruh enak. Ibunya ketagihan. Dicoba ke neneknya. Enak nih, enak. Nenek juga iya. Jadi anaknya, nah itu. Di situ makanya. Budaya itu ngaruh. Itu salah juga ya yang kayak gitu. Baik, pemirsa. Baik, masih menantikan buat pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama Dokter Linda di siang ini. Langsung aja telepon ya. Apa aja keluhannya mengenai stunting. Ya bolehlah mengenai gizi-gizi yang lain ya. Gizi buruk ya juga boleh lah. Kita ngomong stunting. Gizi buruk ya banyak juga loh. Gizi buruk banyak loh. Nah, jadi langsung aja konsultasikan. Tapi kalau nggak sempat nih konsultasi di TVRI bisa datang kemana? Bisa. Satu, saya di Rumah Sakit Siloam. Soalnya 3 STR-nya ya? Ya, yang kedua, ya kan kasih tau dulu kan. Yang kedua, Rumah Sakit yang di PAL 10 Rapa Tersia. Satu lagi di praktek yang di Tanjung Pinang di klinik. Di klinik Selekta, situ. Arah ke Kasang. Ke arah Kasang itu di klinik Selekta. Langsung aja nggak sempat mungkin berdialog di sini bisa langsung aja dokter langsung. Kadang-kadang kalau nanya sini kan malu juga kan. Didengar semua ini. Oh, ternyata anaknya ini begini. Stunting ya gitu kadang-kadang enak ya. Oke, baik. Jadi langsung aja pemirsa ya bisa temui Dokter Linda. Baik. Dokter, kita ngomongin stunting ini kan ketika dia dari tadi nih ya kita ngomonginnya ketika balita ya 0 sampai 5 tahun. Tapi sebenarnya berpengaruh atau tidak ketika ibu hamil? Ibu hamil tuh sebetulnya itu modal pertama. Dasarnya. Malahan ya? Modal pertama. Jadi itu kan karena kita selalu bilang 1000 hari kehidupan. Iya kan? 1000 hari kehidupan itu dihitung termasuk dari kehamilan sebetulnya. Makanya selalu bilang kan 1000 hari kehidupan itu berarti sampai dari dia dihamil sampai usia 2 tahun biasanya. 2 tahun ya? Bukan dia malah pas lahir ya? Bukan, kalau pas lahir sudah terlanjur gitu kan. Iya. Contoh gini, ada ibu hamilnya cukup bulan. Pas lahir berat janinnya kurang dari normal. Itu modalnya udah jelek. Iya. Kita ngejarnya susah nggak? Susah, Dok. Susah, ngejarnya susah. Kenapa susah? Karena kita nyuapin bayi gitu kan, itu akan lebih sulit daripada nyuapin orang dewasa. Benar banget. Kalau kita ketika ibu hamil kan ya makan aja pokoknya, nanti kan masuk sendiri gitu, tersalurkan sendiri ke janin. Ibu hamil tuh kadang-kadang gini, ada ibu hamil yang makannya tuh sudahlah mumpung lagi hamil saya ngidam nih. Semua dimakan gitu kan. Ada ibu hamil yang Dok, ini tuh rasanya penuh banget, Dok. Kalau tiap makan dikit tuh penuh, Dok. Makan dikit penuh. Sekarang saya sampai bujukin, Bu, gini loh Bu, kalau ibu sekarang ini kan saya cuma butuh waktu 9 bulan untuk ibu makannya dibanyakin gitu. Sama gizinya dibetulkan. Dobelin lah porsinya gitu. Bukan double ya? Bukan, karena kalau ibu hamil itu bukan double. Jadi ada perhitungannya sendiri. Ada perhitungan sendiri. Tapi bukan berarti gini, biasa makan pas nggak hamil 500. Jangan pas hamil 3000 kalori. Jangan. Itu nggak oke juga. Nggak oke juga, Dok. Nanti karena yang gini, yang besar ibunya. Bukan anaknya, that's a problem gitu kan. Benar banget. Iya. Nah makanya gini, kadang-kadang beberapa dokter kandungan ada yang aware dengan terkait gizi itu, ada yang nggak aware gitu. Nah, jadi kalau yang aware, mereka tuh banyak yang konsul ke saya. Karena ketika mereka konsul, saya habis ibunya kita betulin gizinya, kita balikin lagi ke si dokter kandungannya itu. Dan mereka merasakan bahwa oke nih. Gitu. Nah, begitu gizinya ibunya bagus, janinnya bagus, itu pas lahiran tuh oke banget gitu. Nah, oke, kita mau pengen tahu nih, Dok, berapa nih berat normal laki-laki dan perempuan sama aja nih, bayi laki-laki dan perempuan? Kalau bayi laki-laki dan perempuan ini rata-rata sih minimal tuh 2,5 minimal pas lahir ya? Tapi kalau bisa sih selalu dikejar di atas 3. Di
Di atas 3. Di atas 3. Oh, minimal banget tuh 2,5. Minimal banget. Minimal banget 2,5. Kalau 2,5 tuh udah pas banget gitu loh. Itu udah modalnya udah kalau 2,5 lahirnya udah modalnya jelek banget gitu loh. Karena ya itu. Karena kan gini, sekarang bayangin ya, abis lahir itu kan dikasih ASI ya. Iya. Ibunya belum tentu langsung bisa memberi ASI Iya, kan. menjelang 3 hari lah Iya, biasanya. jadi nggak gampang tuh ya. Maksudnya gini, dulu tuh kan kalau pas zaman dulu tuh kan selalu orang tua kita bilang, udah nyusui aja tinggal buka, susuin gitu kan. Nggak segampang itu Ferguson gitu kan ceritanya kan. Kenapa nggak segampang itu? Karena nyusuin itu ada tekniknya. Ketika ibunya nyeri, itu ASINya itu nggak dapet sebetulnya. Iya, yang katanya sampai pedih. Sampai pedih, sakit. sampai perih. Itu sakit banget loh. Jadi itu nanti pas bayinya nyusu itu kan ibunya perih, otomatis kan akan ngerangsang nyeri kan. Akhirnya ASI yang keluar itu nggak bisa maksimal. Oh, pengaruh. Pengaruh. Ya. Karena ASI itu ada apa? Selain ada protein, lemak, karbo di situ, juga ada tambahan zat untuk imunitasnya baby. Iya. Gitu. Kalau sekarang kalau misalnya gitu ASINya dari awal nggak bisa dapet, akhirnya kadang-kadang ada orang tua yang udahlah saya lari aja ke Sufor. Oke, kita bahas satu-satu dulu dokter ya. Itu. Ini menarik banget sih sebenarnya, ini penting banget karena ini yang dibahas dokter Linda ini pemirsa, ini yang ada dan terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Beda dong kayak ngomongin cancer. Itu beda. Beda dong. Beda. Itu kan itu kan maksudnya ada dari berapa banyak ini 1 sampai populasi 10 orang paling ya mungkin berapa gitu kan. Tapi kalau ini kan everyday gitu kita ketemu gitu, orang lahir nyusuin, kasih makannya kayak mana. Ibu hamil kan tentunya ya banyak ibu hamil dong, dan banyak banget kasus-kasus yang terjadi gitu. Jadi dimulai dari kehamilan itu sudah dengan gizi yang bagus. Betul. Sebenarnya kalau mau bagus lagi itu sebenarnya sebelum dia hamil. Persiapan sebelum ibu ini hamil. Ini jarang banget ini. Ini jarang banget Pak Sutri yang ngomongin ngebahas. Itu penting banget. Jadi persiapan sebelum. Jadi gini, ada beberapa dokter kandungan itu yang aware banget dengan itu. Dia konsul ke saya. Jadi persiapan sebelum ibu ini hamil. Memang dia sudah dikasih suplemen macam-macam. Tapi persiapan gizinya. Contoh gini, orang yang obes kita turunkan dulu. Kalau orang yang kurang gizi kita naikkan dulu. Karena kalau ini persiapan dari ibunya. Wow. Sama satu lagi kalau bapaknya juga karena terkait sperma. Spermanya itu kalau bagus atau enggak? Bagus apa enggak? Kalau misalnya bapaknya ternyata kondisinya obes, diabetes nggak terkontrol, itu jelek juga gitu nah. Baik, tahan dulu dokter ya. Tahan dulu kita, oke. Jadi ada yang mau lewat ini dokter Linda, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini. Masih bersama dokter Linda, spesialis gizi klinik. Masih ngomongin stunting ya dokter ya. Dan ternyata kalau kita ngomongin stunting itu, ini benar nggak sih kata pepatah lebih baik mencegah ya daripada mengobati ya? Nah, mencegahnya ini pemirsa ternyata tidak dari si bayi itu lahir. Dari awal. Nah, dari awal kata dokter Linda tadi bahwasanya ini perlu persiapan dari sebelum hamil. Tuh, banyak banget pasangan-pasangan di luar sana mungkin nggak terprogram. Yang penting hamil aja. Gitu. Iya. Gitu nggak sih? Banyak kan gitu kan. Habis nikah ada pokoknya langsung aja pokoknya gitu. Langsung aja. Tapi yang baiknya adalah. Yang bagusnya itu dari awal. Pas prepare habis nikah. Misalnya gini, kalau misalnya pas sebelum nikah mungkin kan ini ya prepare-nya diet dulu lah apa biar pakai kebaya atau jas keren gitu ya. Nanti abis nikah itu kita perlu di prepare. Nah, kecuali misalnya ternyata memang sudah langsung hamil. Kadang kan ada pasangan yang langsung hamil, ada yang nunggu gitu kan. Nah, itu kalau yang langsung hamil ya sudahlah kalau udah langsung jadi kan. Tapi kalau yang belum itu prepare gitu. Nah, persiapan tubuhnya yang perempuan dan juga yang laki-lakinya. Nanti begitu jadi nanti ini pas ibunya hamil kita juga di maintenance. Jadi bagus begitu kehamilan sehat, ibunya juga oke, bayinya oke. Pas lahir pasti oke. Nggak susah. Nggak susah. Karena start modal awalnya udah bagus. Ya. Tapi kadang-kadang seringnya nih itu datang tuh sudah dalam kondisi tuh ibu hamil sudah semester akhir. Ya trimester terakhir. Iya, itu yang trimester akhir. 7 bulan ke atas. Jadi udah tinggal 2 bulan baru muncul. Dok, kata dokter kandungan saya berat saya kurang nian dok. Bayinya dok. Nah, gimana kita tinggal dok, 2 bulan. Nah, bayangin 2 bulan gimana cara
untuk naikin si babynya gitu kan ya. Tapi bisa nggak sih dok? Gini, bisa naik, tapi kadang-kadang nggak terlalu maksimal. Naik, tapi kejadian sih ada kemarin berapa pasien tuh naik, benar-benar naik, nah, tapi nggak yang maksimal banget gitu. Nah, tapi setidaknya menghindari jangan sampai lahirnya beratnya kurang banget gitu. Kurang banget ya. Jadi sedari dini mungkin prepare, persiapkan agar anak itu tidak stunting. Tidak stunting. Nah, karena kan pas lahir kan gak ada yang stunting. Iya sih. Benar semua bayi pas lahir biasanya rata-rata kan. Panjang badannya 48 sampai 51 biasanya rata-rata. Rata-rata. Beratnya 2,5 ke atas. Sekitar 2,5 sampai 3 sampai 3, berapa 32, 33 lah ya. Paling gede tuh saya pernah lihat tuh 3,7 lah paling besar. Paling gede. Ada sih yang pernah ada pasien 5 kilo ada bayinya lahir. Obes tuh. Cuman itu mamanya memang ada gangguan, udah ada diabetes saat awalnya. Tapi itu ya, jarang banget sih kasusnya. Tapi jarang ya, tapi rata-rata seperti itu rata-rata segitu. Oke, baik dokter nih. Ya, ngomongin ini terkait budaya lagi nih dok sebenarnya. Sebenarnya budaya ini peran penting juga ya. Peran penting gitu nah. Orang tuanya nikah, habis nikah langsung kejadian, langsung hamil. Budaya di keluarga ya apa aja lah, yang penting makan. Ya, yang penting udah kasih makan nasi aja masuk sudah itu kan. Kadang cuma nasi dikasih ini kuah bening. Kuah bening. Itu yang penting masuk. Belum lagi yang mabuknya, pusing, muntah segala lemah letih lesunya, belum lagi yang bed restnya. Itu menjadi faktor juga ternyata pemirsa untuk angka stunting yang ada di Indonesia karena ini. Start awal tuh dari itu sebelum ibu itu hamil. Prahamil ya. Prakehamilan. Jadi baik. Tapi baik, pertanyaan gini lagi dokter. Kalau udah kejadian, udah terlanjur nih, udah terlanjur basah ya sudah mandi. Anaknya kan sudah ya sudah kayak mana gitu kan. Nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambahin ayam. Bubur ayam. Iya kan? Iya. Nah, enak kan juga sebenarnya. Ada peribahasa kan, nasi sudah menjadi bubur, tinggal tambahin ayam. Berarti gini, udah terlanjur, berarti kita tambahin protein hewani. Semua ada solusi. Ada solusi. Nah, gimana nih soal protein Contoh gini, hewani? kalau sudah ada anak ternyata risiko stunting tinggi nih. Kita kasih tambahan ada protein hewani dalam tiap makanannya dia. Memang nggak bisa langsung banyak, tapi bertahap kita berikan. Protein hewani itu sebetulnya ada macam-macam bentuknya. Oke, ada misalnya contoh gini, kayak protein hewani kayak daging-dagingan. Daging putih, daging merah, ayam sapi, terus telur, susu, keju. Susu apa aja nih dok? Susu apa aja kecuali kental manis kan itu bukan susu kan? Jangan yang kental, jangan yang manis pokoknya ya. Kental manis lah pokoknya ya. Oke. Ini kan susu. Bisa juga fermentasinya susu kayak keju, yogurt. Keju boleh ya, yogurt. Apapun mereknya. Apapun mereknya. Ya, kita kan nggak boleh ngomong merek. Iya nggak boleh merek. Tapi apapun jenis dan kita mereknya. Kita perlu lihat kadar gulanya. Oke, itu yang menjadi catatan ya buat keju dan yogurt. Kalau keju sih mungkin aman lah ya, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh ya, asin-asin gimana. Cuman kalau yogurt itu hati-hati, karena yogurt itu kan fermentasi dari si susu. Kadang-kadang ada yang yogurt ditambahin gula. Ada, maksudnya dia kan karena untuk lebih manis ya, untuk tes rasa kan. Tapi kalau yogurt yang aslinya itu sebenarnya rasanya kayak asam, namanya fermented kan. Iya sih, asam-asam sepet. Manisnya malah kurang dikit ya. Sebenarnya yang itu yang tes rasa ininya. Bener-bener. Dan yogurt itu sebenarnya yang bentuknya kayak kental-kental gitu nah. Iya sih. Kalau misalnya dia bentuknya cair itu akan bikin anak itu lebih kekembung. Karena kan perut lambungnya kecil. Kita kasih yang cair. Ya, sebenarnya selain protein hewani kita juga perlu seimbang, ada lemaknya juga sama karbonnya. Jadi jangan gini, udah terlanjur stunting, kita kasih cuma protein hewani, ya nggak bisa. Seimbang. Harus seimbang, tetap. Jadi kalau misalnya kita cuma kasih protein hewani doang nih, pagi siang malam hewani doang, ginjalnya beban juga. Karena yang pertama kali serap tubuh kita tuh lebih ke glukosa. Jadi glukosa itu pecahan dari si karbo. Tapi bukan berarti kita kasih gula gitu, enggak gitu nah ya. Karbo itu kita bicara yang ada nasi, kentang dan teman-temannya gitu. Karbo yang lain. Jadi makanya saya bilang kalau udah terlanjur ya udah kita tinggal olah tuh.
yang protein hewani ini. Cuman protein hewani ini problemnya adalah dia tuh kan rasanya sebenarnya sepah. Iya sih kalau kalau yang masaknya nggak pinter kan rasanya nggak enak ya. Jadi makanya itu orang tua tuh terutama ibunya tuh harus bisa memvariasikan. Harus kreatif. Harus kreatif. Kalau susah kreatif lagi beli. Ada kok ya. Ada. Karena kan nggak harus masak. Iya kan? Karena sekarang udah ada solusi. Yes. Sekarang gini. Karena ada ibu-ibu yang, "Dok, saya ini nggak sempat masak, Dok." Saya bilang, "Bu, saya nggak nyuruh ibu masak gitu." Nah, saya minta ibu variasikan makanan. Jadi kita bisa beli atau kita misalnya kalau misalnya susah, misalnya neneknya masak nih, kita bisa kombinasikan gitu. Nah, itu yang harus satu. Karena variasi makanan itu penting banget. Penting banget. Biar kadang-kadang anak gak bosan juga ya. Kadang-kadang ada dalam keluarga itu pagi, siang, malam menunya sama. Pernah merasakan itu? Dari kecil? Saya belum sih, Dok. Pasti Pas ganti. dari kecil. Nah, karena gini, umumnya. Tapi ada sih, ada yang seperti itu. Karena gini, pagi dikasih lele goreng, siang lele goreng, malam lele goreng. Anaknya enek nggak? Enak lah, Enak. dengernya aja dong. Sering kejadian gitu. Iya. Jadi gini, itu saya bilang makanya. Tapi itu budaya juga budaya ya, juga. Dok? Jadi Budaya juga kadang-kadang ya? gini, ibunya karena sudah lah biar hemat beli langsung ikan 2 kilo buat sekeluarga. Akhirnya pagi, siang, malam besok kasih. paginya Besok lagi. Akhirnya apa? Anak itu nggak mau tuh ngeliat lele. Padahal itu protein hewani misalnya penting juga gitu. Pertanyaannya apakah harus protein hewani kah? Terutama protein hewani. Yang Karena dianjurkan buat neken angka ini. Karena protein hewani itu paling gampang diserap. Untuk anak-anak. Beda dengan nabati. Beda nabati. Kalau nabati butuh 2 kali kerja sebetulnya. Oke. Di situ. Dan maksudnya kan kalau kita bicara hewani itu ada zat besi di dalam situ dan zat-zat mineral lain yang dibutuhkan. Itu sih. Kalau nabati boleh nggak anak makan nabati? Boleh nabati. Boleh, tapi jangan porsinya itu lebih besar daripada hewani. Gitu. Kalau vegetarian pun kita misalnya kan ada orang tuanya vegetarian, kalau anaknya kira-kira dia pertumbuhannya udah sesuai, oke, dia bisa, tapi kita tanya, kita nego, bisa nggak vegetariannya bukan yang vegetarian yang full sayur, tapi yang misalnya makan putih telur gitu, itu bisa. Gitu. Tadi kan dokter bilang ada daging putih, daging merah, ayam dan sapi lah ya. Ini kalau buat balita sih memang agak sulit ya anak-anak buat menyukai ini. Makanya kalau orang tuanya itu kreatif, bisa ya. Tapi kan yang sepenglihatan saya nih di luar sana ini agak-agak susah nih, apalagi di usia-usia balita, menjelang prasekolah mungkin agak susah baru nih untuk dicoba kan. Kadang-kadang masaknya juga itu-itu aja gitu. Tapi yang lebih familiar sih telur ya, telur dan susu. Paling gampang tuh telur, susu, keju itu gampang. Nah, ini ya. Bisa nggak dibikin 3 masakan ini untuk rutin? Bisa. Bisa aja dok ya. Kalau misalnya anak nggak mau daging putih dan merah ini, kita bikinnya telur. Telurnya bisa kasih keju nggak? Oke, iya. Bisa kan? Bisa banget. Untuk ganti garam kan? Bener banget. Bisa. Mau diserut, mau dilelehin, bebas. Jadi dibikin telur dadar nih. Nah itu nanti kadang-kadang kalau bosen, yang anaknya suka manis kasih kecap. Dikit. Oke. Bisa nggak? Bisa. Bisa, nggak ada yang nggak bisa sama dokter Linda ternyata pemirsa. Contoh mau bikin susu nih, anak doyan susu nih. Tapi kalau susu tapi dia kan susu doang kan bosen. Gimana? Pernah nggak bikin fettuccine pakai telur? Pakai susu, pakai keju. Fettuccine itu kayak pasta. Kayak pasta. Kayak spaghetti misalnya. Spaghetti kan kadang-kadang kita bikin spaghetti pakai bolognese kan daging kan. Iya, benar. Kita bikin misalnya spaghetti pakai susu, pakai telur, pakai keju. Bisa nggak? Bisa. Namanya pasta creamy. Pasta creamy. Pakai telur. Itu bisa. Ini menjadi solusi buat di rumah ya. Contoh nih kita pernah makan misalnya kayak jenis-jenis pizza kan selalu ada juga pastanya nih ya. Itu kan mau pizza merek apapun kan di satu tempat tuh dia akan jual pasta-pasta tuh yang creamy. Creamy itu kan sebenarnya dia nggak ini kan cuma pakai kayak krim kemudian kasih susu, kasih keju biasanya. Kita bisa tambahin telur. Malah hemat kan, nggak usah beli. Bener, luar biasa ya. Nah kalau susu misalnya bosan nih buat biar ada varian lagi nih biasanya kan. Misalnya kita bisa bikin sendiri nih es krim. Oke tuh pemirsa. Iya, semua anak suka es krim nggak? Suka. Suka dong. Tapi orang tuanya takut. Iya. Pilek, batuk. Jadi gini, kalau kita bicara ini menarik dong. Es krim nih, krim nih, kalau bisa nih kita bikin aja sendiri. Karena gini, dari susu itu, susu yang misalnya gini, kita beli susu yang khusus, habis itu kita bikin itu jadi es krim. Dan kita buat itu menarik. Contoh gini, kan basicnya susu itu kan semua vanila.
Iya. Basicnya, semua basicnya vanilla. Nah, itu misalnya kita pengen rasa coklat, kita tambahin bubuk coklat. Bubuk coklat boleh? Boleh. Misalnya kita mau bikin rasa mango. Kita beli mangga lagi musim nih. Iya, blender aja di blender. atau diiris gitu ya. Di blender, diiris-iris, masukin campurin, bekuin. Jadi deh es krim. Jadi deh es krim. Homemade. Iya. Kita break dulu. Bisa jualan deh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, masih bersama Dr. Linda, dan sudah banyak sekali pemirsa kita ngebahas masalah stunting dan protein hewani untuk menekan angka stunting itu sendiri. Dan ternyata dari 3 segmen yang udah dibahas ini bersama Dr. Linda tidak susah sebenarnya untuk apa ya, bahasa yang mengobati untuk atau apa ya dok ya? Ya itu menyelesaikan. Kalau saya ngomong mengobati, ini bukan penyakit ya? Atau penyakit sebenarnya juga? Stunting ini gimana? Gini, stunting itu basic dasar nanti untuk jangka panjangnya sih. Jangka panjang ya. Penyakit metabolik gitu. Iya, jadi nanti muncul penyakit-penyakit lain yang dari psikomotoriknya terganggu. Terus gini, stunting itu resiko pas besarnya nanti bisa obes. Karena kan dia nggak ke atas. Dia kan tubuhnya ke seret gitu kan. Jadi metabolismenya kan udah kacau kan. Jadi dia resiko tinggi untuk mengalami obes. Berarti bener banget ya yang katanya tubuh tuh ke atas. Iya, bukan ke samping. Jadi kalau udah tua ini sebenarnya tubuhnya ke samping ini salah ya sebenarnya. Tapi kalau orang udah tua nggak mau ke atas. Iya. Kalau ngomong lebih jauh sama Dr. Linda, ujung-ujungnya saya yang kesindir. Nanti lingkar perut berapa lingkar perut ya? Iya, itu kan waktu itu. Iya kan. Ujung-ujungnya saya yang kena pemirsa. Lingkar perut berapa? Tiap sini lingkar perut berapa? Iya, lingkar perut berapa? Salah lagi deh kita, karena tumbuh itu ke atas. Ke atas, bener. Bener banget. Dan ternyata susu bisa dibuat es krim. Bisa. Menjadi solusi. Bisa. Susu bisa bikin es krim. Jadi tapi dokter, kata orang tuanya nih, jangan minum es dong, kan batuk kalau minum es. Sebenarnya gini loh, es krim yang bikin batuk itu kadang terkaitnya tuh satu, airnya untuk buatnya. Air untuk buatnya. Yang kedua, kandungan gulanya. Kandungan gulanya. Karena gini, kalau kita ya, misalnya lagi batuk nih, kita dikasih makan yang kayak gula-gulaan manis tuh, ini makin merangsang. Oke. Iya, kalau dingin dibilang langsung bikin batuk, sebenarnya tergantung. Anak ini sensitif nggak dengan yang namanya dingin? Iya. Kalau nggak sensitif sih sebenarnya aman. Aman aja. Aman aja. Cuman kalau yang kayak gula sama pembuatan air dari airnya ini ngaruh banget. Makanya kalau kita bikin sendiri kan kita tahu nih, kan kita yang bikin. Iya. Maksudnya airnya yang gimana, airnya kita rebus, kemudian susunya ada susunya, yang mana, penambahan dari gulanya seberapa, kita kan tahu semua. Sebenarnya bikin es krim dari susu itu nggak pakai gula. Jadi batuk pilek juga bukan dari es? Bukan, nggak selalu dari es. Tapi gini, es krim yang ini ya, kalau es krim yang dijual di luar kan kita nggak tahu itu. Iya, kita nggak tahu. Kita harus pastikan. Tapi kan kita ngomongin ini susu ini menjadi salah satu yang buat dikonsumsi alternatif anak. Untuk anak, untuk naikin biar nggak stunting. Biar nggak stunting. Yes. Jadi bisa aja. Bisa aja. Keju bisa. Kayak banyak gampang tuh, yang paling gampang tuh keju, susu, telur, 3 itu dah. Iya. Itu kan gampang. Dan banget. Harganya saya terjangkau lah. Maksudnya kalau kita makannya ikan salmon, daging sapi itu kan high gitu kan. Beda dong. Ini kita 3 aja dulu tuh. 3 di rumah, modal 3 itu kita bisa bikin macam-macam sebetulnya. 3 itu di rumah loh. Tidak ada yang susah ternyata pemirsa untuk menekan angka stunting. Bisa banget. Jadi kalau pemerintah bisa kasih ke masyarakat tuh, terutama yang masyarakat kurang menengah ke bawah tuh, telur terutama itu bisa bantu banget. Telur ya, terutama telur ya. Telur. Mau pagi direbus, siang di mata sapi, sore di dadar, nggak masalah. Karena jarang orang makan telur tuh mencret, kecuali kalau ada alergi ya. Kalau susu biasanya mencret, keju sering mencret. Iya, tapi telur enggak. Tapi telur nggak pernah mencret kan? Nambah mungkin. Nah, itu bapaknya dong. Iya. Bapaknya itu mungkin. Karena telur menjadi salah satu solusi ketika kita mungkin agak susah menemukan yang lain seperti sesusah-susahnya kita nemuin warung mungkin pasti ada telur. Contohnya gini, kalau kita pergi kemana-mana ya, itu kalau kita pergi ke negara lain di luar Indonesia, itu paling gampang tuh telur. Iya sih dok, benar. Selalu ada menu telur. Tapi kalau orang Indonesia yang pergi keluar, itu selalu
disediakan makanannya ada telur, menu satu telur. Mau itu diorak-arik, mau itu dibikin apa, telur. Dan orang Indonesia selalu nyari nasi. Yes, nasi gitu. Juga ini ada nggak di nasinya ini? Kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal dalam kasus stunting ini juga kita mau tetap kasih nasi nggak apa-apa gitu. Tetap kasih nasi. Cuman lauk protein hewani kita tambahkan. Contoh gini, contoh gini, nasi udah dikasih kan kita daripada menentang orang tua kan nggak enak. Nasi dikasih kuah bening, tambahnya telur. Baik. Kan cakep tuh. Cakep dimakan kan? Enak dong. Enak. Gitu. Baik dokter, terakhir mungkin menjadi closing statement dari dokter Linda ini gimana nih soal stunting apakah orang miskin itu wajib kena stunting? Nah, itu mungkin yang disampaikan gitu bisa disampaikan ke pemirsa. Jadi stunting itu tidak hanya pada menengah ke bawah, gitu ekonomi menengah ke bawah, tapi bisa pada semua kalangan. Dan untuk ngatasi stunting kita mesti seimbang, tapi tambahkan protein hewani salah satunya. Itu aja. Iya. Jadi ternyata ini balik lagi budaya, tidak hanya orang yang mungkin di angka menengah ke bawah ya. Menengah ke atas pun banyak. Menengah ke atas pun juga banyak yang mau tamat SD ataupun sarjana. Semuanya bisa kena stunting pemirsa. Artinya kita harus aware kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita untuk menekan angka stunting ini. Biar lebih baik lagi dimulai dari sebelum kehamilan. Baik, terima kasih dokter Linda atas waktunya. Asik banget pokoknya kalau ngobrol sama dokter Linda ya. Demikian pemirsa sajian kami Hidup Sehat, mudah-mudahan bermanfaat dan saya Jeffrey mewakili guru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.